Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya dari Prodi PGMI C23. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang mana pertanyaannya ialah dalam konteks pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kegiatan kepramukaan sering dianggap hanya sebagai kegiatan pelengkap dan kurang diminati siswa maupun guru. Nah, saya di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Hubungan kepramukaan, karakter Islami dan profil pelajar rahmatan alamin. Kepramukaan di Madrasah Ibtidaiyah bukan sekedar kegiatan pelengkap, tetapi merupakan sarana pendidikan karakter yang sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Tujuan kepramukaan adalah membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Tujuan tersebut sejalan dengan pembentukan karakter Islam dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, karakter Islami tercermin dalam nilai-nilai kepramukaan seperti kejujuran, amanah, kerjasama. Nilai-nilai tersebut juga sesuai dengan dasar Dharma Pramuka yang mengajarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam, disiplin, serta suka menolong. Nah, sementara itu profil pelajar rahmatan lil alamin menekankan sikap berkeadaban, toleran, cinta damai, peduli lingkungan, dan bermanfaat bagi sesama. Semua nilai tersebut dapat dilatih melalui kegiatan pramuka seperti bakti sosial, kerja bakti, kemah, dan kegiatan pelindung lingkungan. Nah, selain itu, solusi rendahnya minat siswa mengikuti pramuka itu membuat kegiatan lebih menarik dan menyenangkan. Nah, itu solusi yang pertama, membuat kegiatan lebih menarik agar siswa itu lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas kepramukaan tersebut. Terus selain membuat kegiatan lebih menarik, ada lagi mengintegrasikan teknologi seperti membuat video tantangan kepramukaan. Nah, anak-anak pasti bakalan kita buat yang lebih semenarik mungkin anak-anak itu lebih berlomba-lomba lagi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Banyak kegiatan kepramukaan di MI hanya berfokus pada hafalan sendi, baris, dan kegiatan seremonial tanpa menyentuh perkembangan peserta didik secara utuh. Nah, saya akan menjawab pertanyaannya yang yaitu konsep pengembangan kepramukaan ideal untuk siswa MI itu dimulai dari, kalau anak-anak dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Nah, berada pada tahap perkembangan yang senang bermain, bergerak, berkelompok, dan belajar melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, kepramukaan harus dirancang sesuai karakteristik tersebut. Adapun konsep kepramukaan yang ideal seperti belajar sambil melakukan itu maksudnya teori gitu. Lebih banyak melakukan teori. Anak-anak kan lebih
suka dominannya lebih suka ke yang kayak teori ya, anak-anak lebih suka praktek langsung ketimbang kebanyakan teori. Nah, adapun bermain sambil belajar. Terus kelompok kecil itu maksudnya kayak kita membagi yang si anu kelompok A, si B, kelompok C gitu. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang gitu. Nah, terus adapun unsur-unsurnya seperti mengatasi masalah disiplin. Nah, dari kepramukaan kan kita bisa mengatasi disiplin supaya anak itu lebih disiplin lagi dengan waktunya gitu. Terus nah, oke, baik. Pertanyaan yang ketiga. Pada praktiknya pembelajaran, senam di MI sering menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, rendahnya motivasi siswa, hingga guru yang kurang kreatif dalam mengajar gerak. Nah, kalau itu menurut saya Nah, seperti pembelajaran sejarah senam, jenis senam. Nah, pembelajaran senam di MI harus menarik, aktif, dan sesuai tahap perkembangan anak. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu kayak seperti pendahuluan, guru menceritakan sejarah singkatnya senam melalui cerita, bergambar atau video sederhana. Nah, contohnya seperti sejak zaman Yunani kuno, manusia melakukan gerakan senam untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, ada juga kegiatan intinya. Kegiatan intinya seperti mengenal jenis senam, ada senam irama, kebugaran, senam sederhana lantai. Praktik geraknya kayak seperti pemanasan, jalan di tempat, peregangan ringan. Gerak intinya melompat, berputar, melakukan menekukkan badan. Nah, itu. Terus oke. Baik ya, pertanyaan yang keempat. Permainan dalam pembelajaran MI sering hanya dijadikan hiburan tanpa tujuan pendidikan yang jelas Oke. Yang jelas itu seperti fungsi pemain dalam pembelajaran MI itu bertujuan tujuannya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, tujuannya mengembangkan kemampuan fisik dan keterampilan olahraga seperti contohnya sepak bola mini, bola tangan sederhana, kasti. Kalau fokus kebugaran, koordinasi gerak, sportivitas, permainan besar. Permainan itu dibagi menjadi dua. Nah, karakter Islamnya seperti jujur saat bermain, disiplin, mengikuti aturan, menghormati teman. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai contoh. Kemampuan sosial
kemampuan sosial kayak seperti komunikasi, kerjasama, empati terhadap teman-temannya, dan kerjasama, ada saling kerjasamanya. Keterampilan motoriknya seperti motorik halus, kasar. Baik, pertanyaan yang kelima. Di beberapa MI, guru mengalami kesulitan penyusun pemain yang sesuai dengan usia siswa, sehingga pemain justru menimbulkan konflik, kebosanan, atau kurang aman bagi anak. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Di pertanyaan yang kelima, rencana permainan siswa itu seperti dalam penyusunan permainan, guru harus memperhatikan usia, kemampuan fisik, keamanan, dan tujuan pembelajaran. Pemain untuk kelas rendah itu seperti kelas 1 sampai kelas 3. Nama pemainnya estafet huruf hijaiyah. Nah, itu langkah-langkahnya seperti siswa dibagi menjadi berkelompok, guru menyiapkan kartu huruf hijaiyah, siswa berlari mengambil kartu. Nah, itu juga. Terus bermain untuk kelas tinggi. Untuk kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, nama pemainnya jelajah tematik Islami. Nah, seperti biasa, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap pos berisi soal atau tantangan. Tantangan berkaitan dengan IPA, IPS, dan akhlak. Regu yang menyelesaikan seluruh pos menjadi pemenang. Nah, adapun manfaatnya, berpikir kritis, kerjasama, kepemimpinan, pemecahan masalah. Nah, itu pertimbangan dalam penyusunan pemain. Ada yang namanya aspek keamanan, lokasi aman, alat tidak berbahaya, pengawasan guru, aturan jelas, nilai pendidikan. Nah, kesimpulannya yang saya dapat, kepramukaan senam dan pemain merupakan sarana pendidikan yang sangat penting di MI karena mampu mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang melalui kegiatan yang menarik sesuai perkembangan anak. Dan berdasarkan nilai-nilai Islam, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, serta memiliki karakter rahmatan lil alamin. Sekian dari pertanyaannya, sekian dari jawaban tersebut. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.